Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar terbaik bagi Yanda dan Bunda juga anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam tangguh. Kita kembali di tema 8 subtema 1. Kali ini kita memasuki pembelajaran 3 halaman 20 sampai dengan 28. Ini adalah panduan bagi Yanda dan Bunda orang tua peserta didik kelas 6. Di dalamnya ada pembahasan soal tematik. Dan sumbernya, materinya dari buku tematik terpadu kelas 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018. Baik, Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu seperti biasanya menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan di dalam hati. Dan setelah itu, mari kita kondisikan untuk selalu mematuhi protokoler kesehatan meskipun di rumah. Itu adalah bagian dari protokoler kesehatan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa dengan membaca sekilas anak kita mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf bacaan sampai dengan tujuan pembelajaran 4, bahwa dengan membuat rencana aksi siswa dapat memahami hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Baik, Yanda dan Bunda, di kolom ayo membaca ada sebuah percakapan antara Alan dan pamannya di bawah ini. Alan senang sekali karena pada hari Minggu pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Perhatikan percakapan Alan dan pamannya melalui telepon di bawah ini. Silakan dibaca, salam literasi, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan di bawah percakapan ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan negara tetangga, seperti yang ada di percakapan Alan dan pamannya. Mari kita pahami, silakan dicoba dulu. Nah, di halaman berikut perhatikan peta Asia Tenggara berikut ini. Ada negara Laos, ada Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia. Nah, ini negara kita. Ini benderanya. Ada Brunei, ada Filipina, dan terakhir ada Timor Leste. Nah, semuanya ini ada yang disebut dengan negara tetangga. Apa itu negara tetangga? Nah, ini. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Nah, ini. Ya, negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah kawasan Asia Tenggara. Berarti Timor Leste, Singapura, Brunei, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, Myanmar adalah negara tetangga Indonesia. Dan paling dekat diantaranya adalah Singapura. Paling dekat lagi jauh sedikit dari Singapura ada Malaysia, Brunei, dan Timor Leste. Nah, itu ya, bagian dari negara-negara tetangga yang berada di sekitar Indonesia. Baik, selanjutnya cermati teks berjudul kawasan Asia Tenggara berikut ini, ya. Kemudian sebelum mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Nanti membacanya ada di halaman berikut. 1. Bacalah judul bacaan yang diperkirakan informasi yang mungkin kamu dapatkan dari bacaan. 2. Sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format sebagai berikut. Nah, ini formatnya. Nah, ini nama, tulis nama anak kita, kemudian kelas anak kita. Misalkan kelas 6 namanya Anto dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kolom perkiraan informasi penting yang akan aku dapatkan dari bacaan. Ini perkiraan informasi pentingnya, ya, karena ini membahas tentang kawasan Asia Tenggara. Tentu bahasan di dalam bacaan tersebut harus ada hubungannya dengan kawasan Asia Tenggara. Misalnya, anak kita menjawab seperti ini, ya, bahwa di dalam bacaan tersebut membahas tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara, membahas tentang kondisi negara Asia Tenggara baik secara geografis atau posisi maupun letak. Kemudian membahas tentang hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan ada juga membahas tentang sejarah negara di kawasan Asia Tenggara. Mungkin sedikit berbeda, tetapi ini hanya referensi, beri apresiasi positif terhadap perkiraan-perkiraan anak-anak kita. Nah, ini bacanya. Bacalah informasi di bawah ini dengan cermat. Kawasan Asia Tenggara. Baik, saya baca sedikit satu paragraf. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Nah, berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Dan seterusnya, salam literasi, baca dan pahami maksud dan tujuan dari bacaan tersebut. Di kolom ayo menguati, perhatikan kembali peta Asia Tenggara yang tadi di slide sebelumnya, identifikasi negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, tadi disebutkan bahwa
Ada negara-negara di peta Asia Tenggara, ada Indonesia, negara kita tercinta, ada Brunei, Kamboja, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Filipina, dan Timor Leste. Tadi sudah dibahas secara rinci. Tuliskan informasi penting yang kamu peroleh setelah membaca teks kawasan Asia Tenggara. Tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan. Nah, di sini. Ya, ini formatnya kawasan Asia Tenggara. Nama tadi Anto kelas 6. Ini adalah perkiraan sebelumnya. Kemudian kotak yang kedua adalah masih tentang Asia Tenggara, tetapi ini adalah, nah ini ditunjukkan oleh anak panah ya. Kita bahas satu-satu. Ini kolom ini, kotak ini adalah untuk menjawab perkiraan informasi penting yang didapatkan sebelum membaca bacaan tersebut. Misalnya tadi sudah ditulis tentang negara kawasan di Asia Tenggara, tentang kondisinya, tentang hubungannya, tentang sejarah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Itu sebelum dibaca. Nah, lalu sesudah dibaca bagaimana perkiraan tersebut, apakah benar atau tidak, apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini informasi penting yang didapatkan setelah membaca. 1. Letak Asia Tenggara berdasarkan garis astronomis dan geologis, bahwa tentang kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara geografis, persamaan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang keempat, ada akibat letak geografis terhadap cuaca dan kesuburan tanah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Baik, kita nanti akan lihat hasil perbedaan tersebut. Nah ini, hasil perbandingannya, bahwa ada beberapa persamaan, ada juga beberapa perbedaan antara perkiraan informasi penting sebelum dan setelah membaca teks bacaan tersebut. Nah, beberapa persamaan itu antara lain tentang kondisi negara di kawasan Asia Tenggara, baik kondisi geografis atau posisi atau letak maupun demografis, yaitu keadaan penduduknya. Sedangkan perbedaannya antara lain adalah letak Asia Tenggara dibahas secara astronomis, sedang perkiraan sebelum membaca adalah secara demografis. Nah, perbedaan lainnya adalah akibat letak geografis terhadap cuaca dan kesuburan tanah. Perkiraan informasi sebelum membaca lebih bersifat umum, sedangkan informasi yang didapat setelah membaca tentang kawasan Asia Tenggara adalah lebih bersifat spesifik atau bersifat lebih khusus. Nah, ini tentang negara Singapura, salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya, ini Singapura, letaknya luasnya ini, kelompok etnisnya ini, dan seterusnya, bahasa, agama, dan lain sebagainya, lagu kebangsaan juga, kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri, mata uangnya adalah dolar Singapura. Nah, ini sama seperti yang tadi, ini adalah kondisi tentang alam Singapura. Ada sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah, suhunya 26 derajat Celcius, letaknya 137 km di utara Khatulistiwa, memiliki 63 pulau kecil. Bukit Timah merupakan lokasi tertingginya. Nah, fakta menarik tentang Singapura diantaranya merupakan negara kepulauan, negara dengan wilayah kecil namun negara paling maju dan paling bersih di Asia Tenggara. Walau negara dengan wilayah sempit atau kecil, tapi masih ada ruang untuk cagar alam dan taman botani. Wah, hebat sekali ya. Mudah-mudahan negara kita lebih hebat daripada itu ya, negara kita tercinta. Baik, selanjutnya ini tentang paman alam ya. Dilanjutkan membacanya, salam literasi buat kalian. Ini adalah ikon dari negara Singapura ya ini. Nah, selanjutnya adalah informasinya, dituliskan di sini. Tuliskan hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Tidak adalah salahnya kita mencontoh sesuatu yang baik untuk kemajuan negara kita, wilayah kita dari negara lain. Misalnya, yang kita contoh bahwa Singapura itu negara maju. Singapura adalah tujuan wisata internasional yang terkenal. Bahwa Singapura adalah negara terbersih di dunia. Nah, ini semua hal positif yang patut kita contoh. Nah, menurutmu mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Tidak ada yang tidak mungkin. Jawabannya mungkin. Harus positive thinking dan harus punya semangat untuk mewujudkan negara kita menjadi seperti mereka. Seperti negara Singapura menjadi negara terbersih di Asia Tenggara. Bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Supaya mencapai tujuan ini, maka tingkatkan kesadaran warga Indonesia harus lebih ditingkatkan. Tingkatkan kesadaran warga negara kita akan kebersihan
dan lain-lain, misalnya mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Insya Allah segala keinginan cita-cita negara kita akan terwujud dengan dukungan seluruh warga masyarakat. Nomor 4, menurutmu apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Ayo, tentu kalian, Yanda dan Bunda juga sudah bisa menjawab bahwa sesuatu program akan terlaksana dengan baik kalau didukung oleh seluruh warganya. Ya, tidak mungkin tidak ada dukungan dari seluruh warganya. Nah, jawabannya adalah iya, bahwa warga Singapura mendukung program pemerintah dan pemerintah Singapura membuat aturan yang bermanfaat serta menyediakan fasilitas-fasilitas penunjangnya ya untuk mewujudkan menjadi negara Singapura yang terbersih di dunia. Selanjutnya, pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Nah, itu adalah definisi dari kepada kewajiban, dan bahwa kewajiban adalah kewajiban kita semua, tidak membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Baik, lanjut. Salam literasi buat anak-anak sekalian, dan mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat sedikit membantu Yanda dan Bunda dalam memahami tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 ini. Itu renungan yang akan Yanda dan Bunda lakukan. Selanjutnya adalah komunikasikan kerjasama dengan Bapak dan Ibu Guru agar terjalin sebuah ikatan yang baik antara orang tua dan guru agar pendidikan kita ini berhasil, anak-anak kita menjadi pandai dan cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.